Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Prismi. Bu Prismi berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang PLH kelas 2, tentang air, yaitu ciri-ciri air dan kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Manusia membutuhkan air bersih untuk keperluan hidupnya. Ciri-ciri air bersih adalah air yang tidak berwarna, kemudian tidak berasa atau tidak mempunyai rasa, kemudian tidak berbau dan jernih warnanya. Dan air sehat adalah air yang bersih dan terbebas dari kuman penyakit. Nah, anak-anak, dari mana saja sumber air bersih itu? Ya, ternyata dari air laut, dari air permukaan seperti air sungai, kemudian air hujan, kemudian sumber mata air. Sumber mata air contohnya air sumur. Nah, sumur ini biasanya kita banyak jumpai saat ini di pedesaan. Kemudian di tempat-tempat yang banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan pepohonan yang biasanya air itu bisa bersumber dari bawah pohon. Ya. Contohnya di dalam hutan rimba atau di dalam pegunungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon. Nah, di situ seringkali terdapat sumber mata air. Nah, anak-anak, air yang berasal dari mana yang biasa kita minum? Ya, air yang biasa digunakan untuk air minum sehari-hari adalah air tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah yang kemudian menembus lapisan-lapisan tanah. Nah, anak-anak, apa sih kegunaan air bersih bagi manusia? Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah untuk minum. Nah, anak-anak, air yang kita minum harus direbus sampai mendidih. Supaya apa? Supaya kuman bisa mati. Maka dari itu, kita tidak boleh minum air mentah ya, karena air mentah masih mengandung kuman penyakit. Kegunaan air berikutnya adalah untuk mandi, kemudian mencuci baju, mencuci piring, kemudian untuk menyiram tanaman dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat kegunaan air dalam bidang pertanian. Di sini bermanfaat untuk irigasi, yaitu mengairi sawah. Dapat menjadikan tanaman lebih subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Kemudian dalam bidang perikanan, dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan di tambak. Kemudian dalam bidang transportasi, menjalankan perahu pesiar. Nah, dalam bidang olahraga, di sini ada renang dan selancar. Selanjutnya dalam bidang pariwisata, di sini ada wisata pantai, kemudian air terjun. Berikutnya dalam bidang teknologi, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kalau di Tulungagung itu terdapat di Wonorejo Pagerwojo, yaitu Waduk Wonorejo. Jadi anak-anak, listrik yang kita gunakan setiap hari itu adalah menggunakan tenaga air loh. Jadi tenaga air untuk menggerakkan turbin
dan dapat menghasilkan energi listrik yang kita gunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, anak-anak, supaya tidak kekurangan air, kita harus menggunakan air secara hemat. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan keran air seperlunya, kemudian mandi dengan shower, mengurangi aktivitas menyiram, yaitu menyiram tanaman di waktu pagi saja atau sore saja, kemudian mengurangi mencuci motor, mengurangi menyiram kloset, ya. Menggunakan sedikit deterjen saat mencuci. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud air kotor? Air kotor adalah air yang sudah tercemar oleh polutan. Nah, apa itu polutan? Polutan adalah zat yang menyebabkan air tercemar yang dapat berupa sampah, limbah rumah tangga, ataupun pabrik. Air kotor ini dapat mengandung bibit penyakit, misalkan penyakit kulit, gatal-gatal, dan penyakit perut atau diare. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Tuhan memberkati.